Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Maria Ildefonsia Agopianta, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Sika, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Bapak Ibu Guru hebat, pernahkah Bapak Ibu Guru melihat seorang pelari sedang bertanding? Seorang pelari pasti memiliki tujuan mencapai garis finish pada sebuah perlombaan. Nah, untuk mencapai garis finish tersebut sebagai seorang pemenang, pelari pasti membutuhkan peralatan yang mendukung selama berlatih, seperti alat-alat olahraga. Dari ilustrasi ini, kita tahu bahwa pelari itu memiliki visi, yaitu mencapai garis finish untuk menang. Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan berbagai dukungan, baik secara latihan, alat yang digunakan, orang yang melatih dan mensupport, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kita harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang membahagiakan murid kita, apalagi kita sebagai guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bakca. Bakca terdiri dari B. Buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan A. Atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi secara menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang religius, cerdas, kreatif, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bakca yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi
dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya antara lain: melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain: membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlangsungan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya sebagai berikut: membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Dan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan penyelidikannya antara lain: membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bangsa. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.